Battle Cruiser Admiral Nakhimov Monster Laut Kirov Class kini menjalani uji coba pertamanya setelah modernisasi panjang selama 25 tahun. Mata dunia militer laut tertuju ke Laut Putih Rusia pada 19 Agustus 2025. Untuk pertama kalinya sejak 1997, kapal penjelajah nuklir Admiral Nakhimov, bagian dari kelas legendaris Kirov, meninggalkan dermaga Sevmas di Severodvinsk. Uji coba ini bukan sekadar pelayaran singkat, tetapi tanda kebangkitan salah satu kapal perang terbesar di dunia setelah tidur panjang lebih dari 2 dekade. Uji coba laut atau Factory Acceptance Trials bertujuan mengevaluasi seluruh sistem utama mulai dari mesin reaktor nuklir, navigasi, radar, hingga stabilitas lambung pasca modernisasi. Selama beberapa minggu mendatang, Nakhimov akan menjalani serangkaian tes di Laut Barents sebelum resmi diserahkan kembali ke Armada Utara Rusia. Kapal ini sebenarnya sudah masuk masa perbaikan sejak 1999. Selama bertahun-tahun, ia lebih mirip raksasa tidur yang teronggok di galangan. Baru pada 2013, proyek modernisasi penuh benar-benar dimulai dan sejak saat itu, Nakhimov disebut sebagai salah satu program peremajaan kapal perang paling ambisius dalam sejarah Angkatan Laut Rusia. Modernisasi dilakukan secara menyeluruh. Hampir seluruh sistem elektronik, radar, dan senjata diganti. Kini, kapal dilengkapi sistem pertahanan udara generasi terbaru, radar AESA multifungsi, serta sistem manajemen tempur digital. Tujuannya jelas, menjadikan Nakhimov sebanding, bahkan melampaui kapal perusak besar milik Amerika Serikat seperti kelas Zumwalt maupun kapal penjelajah Ticonderoga. Dari segi ukuran, Nakhimov benar-benar raksasa. Panjangnya 252 meter, lebar hampir 28 meter, dengan bobot penuh sekitar 28.000 ton, 2 kali lipat lebih besar dibandingkan kapal perusak kelas Arleigh milik Amerika Serikat. Ditenagai 2 reaktor nuklir KN-3 dan turbin uap, kapal ini mampu melaju lebih dari 30 knot dengan ketahanan nyaris tak terbatas di lautan. Persenjataannya mengukuhkan reputasi sebagai monster laut. Admiral Nakhimov kini dapat membawa rudal hipersonik Zircon, rudal jelajah Kaliber, hingga rudal anti kapal granit. Untuk pertahanan udara, ia dipersenjatai sistem S-300 Front M dan Polyman Redut dengan ratusan sel VLS. Pertahanan jarak dekat diperkuat dengan AK-630 serta Pansir M untuk menghadapi drone maupun rudal yang datang. Selain persenjataan, kapal juga memiliki radar jarak jauh, sonar anti kapal selam, dan sistem peperangan elektronik canggih. Semua ini membuatnya bukan sekedar kapal tempur, melainkan pusat komando terapung. Dengan hanggar helikopter KA-27, Nakhimov bisa melaksanakan misi patroli laut dan operasi anti-submarine secara mandiri. Bagi Rusia, kembalinya Admiral Nakhimov membawa keuntungan strategis besar. Kapal ini menjadi simbol kekuatan baru di Arktik dan Atlantik, mampu mengamankan jalur maritim vital, mengawasi pergerakan kapal NATO, sekaligus menunjukkan bahwa Moskow masih bisa mengoperasikan kapal perang raksasa bertenaga nuklir. Walaupun demikian, proyek ini juga penuh kontroversi. Biaya modernisasi yang menelan miliaran dolar, pengerjaan lebih dari 2 dekade, serta basis teknologi era Soviet memunculkan pertanyaan, apakah hasil sebanding dengan investasi? Meski begitu, bagi Kremlin, nilai simbolis dari kapal ini sebagai unjuk kekuatan global seringkali jauh lebih penting dibandingkan perhitungan efisiensi.
Dengan kembalinya ke laut, Admiral Nakimov membuka babak baru sejarah kapal penjelajah nuklir. Ia bukan sekadar kapal tua yang diperbaiki, tetapi monster laut yang dilahirkan kembali untuk menghadapi abad ke-21. Tinggal pembuktian apakah ia benar-benar relevan di era peperangan modern yang dikuasai rudal hipersonik dan drone. Admiral Nakimov akhirnya kembali berlayar setelah tidur panjang lebih dari 2 dekade. Modernisasi membuatnya tampak siap menjadi penentu kekuatan Rusia di lautan. Namun, hanya waktu yang akan membuktikan apakah kapal perang raksasa ini benar-benar mampu menjadi ancaman nyata atau sekadar simbol nostalgia kejayaan armada Soviet di masa lalu. Terima kasih dan sampai jumpa.